Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya ya, Mbak ya. Dan tetap semangat ya, walaupun siang hari belajar matematika ya. Mudah-mudahan masih ada semangat dan tenaga untuk dan insya Allah sudah diisi dengan istirahat dan makan siang ya. Mudah-mudahan mendapatkan tenaga yang lebih baik ya daripada yang tadi ya. Mungkin siang-siang mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita awali belajar kita Mbak dengan doa belajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Update 27 sekarang. Oke, terima kasih yang sudah menghidupkan kameranya ya. Mohon untuk diusahakan Mbak ya, setiap KPM itu sudah otomatis on kamera. Ustadz memastikan ya di depan Ustadz ada orangnya ya. Di kalian ya, kayak misalkan Ustadz tidak tahu Mbak Feli, Mbak Keisha, Mbak Najwa, Mbak Rara, Mbak Karen ada orangnya atau enggak tahu Ustadz. Kecuali kalau yang enggak bisa hidup kameranya, silakan untuk konfirmasi ke Ustadz ya. Oke, untuk siang ini Mbak, kita melanjutkan slide pertama kemarin ya. Masih ada beberapa slide yang belum kita bahas. Agenda hari ini adalah kita mempelajari yang pertama adalah terkait tentang pecahan berpangkat ya, atau perpangkatan bilangan pecahan. Terus yang kedua nanti bilangan pangkatnya pecahan ya. Ada dua nanti yang kita bahas. Dan nanti di akhir ada latihan soal yang harus kalian coba untuk menggali informasi sejauh mana kalian memahami materi di slide pertama ini ya. Jadi satu slide digunakan untuk 2 kali pertemuan. Kalau tahun-tahun kemarin kita gunakan satu slide itu untuk satu pertemuan, Mbak. Tapi untuk kali ini karena satu pekan ada 2 kali pertemuan, maka kami bersepakat di matematika untuk membahasnya 2 kali ya, satu slide 2 kali pembahasan. Oke, terima kasih sudah menghidupkan semua. Saat ini yang hadir 29, alhamdulillah. Oke, nanti yang tidak mudeng ya silakan tanya ke stabil ya, silakan Mbak Rafida. Terus kalian boleh bertanya ke Ustadz ya, baik Japri ataupun lewat ini ya, lewat grup boleh. Oke, silakan konsentrasi. Ustadz sharekan PPT-nya. Oke. Masih loading ya. Keluar lagi bentar. Kalau suara Ustadz tidak jelas ataupun nantinya koneksi dari Ustadz tidak jelas, silakan chat Ustadz ya. Ingatkan ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kemarin sampai pangkat 0. Oke, yang ini, Mbak. Nah, ini bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat, ya. Pecahan dipangkatkan bilangan bulat, ya. Bisa bulat negatif, bisa bulat positif. Di sini contohnya adalah A per B pangkatkan N itu sama dengan A per B kalikan A per B kalikan A per B terakhir sebanyak N faktor. Ya, sebanyak N faktor. Ini N-nya berapa itu tergantung dari soalnya. Nah, ini maka berlaku ini A kali A kali A kali A sampai N faktor. Maka berlaku A pangkatkan N per B-nya. Ini kan B kali B kali B kali B. Sebanyak N faktor maka berlaku B kuat pangkat N. Sehingga A per B pangkatkan N itu nilainya sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkatkan N. Artinya dalam kurung ini menunjukkan bahwasanya angka-angka yang dalam kurung itu mendapatkan perlakuan perpangkatan yang sama, Mbak. Ya, pangkat yang sama. Ini pembilang dan penyebutnya mendapatkan pangkat yang sama. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, A per B pangkatkan N, ini pecahan dipangkatkan bilangan bulat negatif.
Nah, ini bulat negatif. Tentunya kalian ingat kemarin di pertemuan pertama kita membahas bahwasanya A pangkatkan min N, ini ya, A pangkatkan min N, itu kalau dijadikan pangkat positif kan jadi apa? 1 per A pangkat N. Ya, artinya dibalik, Mbak. Yang artinya tadinya di bawah, ya ini kan sebenarnya A pangkat min N per 1. Tapi kan tidak lazim ditulis. Lazimnya tulis A pangkat min N. Sehingga ketika diminta untuk positif jadinya 1 per A pangkatkan N. Sehingga untuk A per B pangkatkan min N ini, itu dibalik, Mbak. Ini lihat, A per B jadinya adalah perkalian B per A kalikan B per A kalikan B per A sampai yang terakhir sebanyak N faktor, maka berlaku B pangkatkan N per A pangkatkan N. Ya, khusus di pangkat bulat negatif. Ya, bulat negatif dibalik. Nah, terus A per B pangkatkan 0, ya, sesuai yang di pertemuan pertama, berapapun bilangan dipangkatkan 0, otomatis nilainya 1. Itu secara definisi. Kemarin Ustadz sampaikan salah satu kasusnya, kok kenapa jadi 1, 2 pangkat 0 kok 1. Kemarin Ustadz sudah contohkan. Ya, jadi ini sebenarnya mengulang dari ini sifat yang kelima, Mbak. Nanti kalian lihat di sifat kelima yang bentuknya kemarin itu A per B, gitu ya, A per B pangkatkan N, ini sama sebenarnya ini. Ini sama. Mari di sifat kelima, nanti dilihat di sifat kelima. Ya, ini sudah. Contohnya di slide selanjutnya, saya hapus dulu. Ya, contohnya ini, Mbak. 2 per 5 pangkatkan 4, itu artinya adalah 2 pangkatkan 4 per 5 pangkatkan 4, ya. Jadi artinya pembilang dan penyebut mendapatkan perlakuan pangkat yang sama. Pangkat 4 sama pangkat 4. Tinggal dihitung 2 pangkat 4 berapa? 16. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Terus yang kedua, kalau kita nanti bertemu dengan ini soal seperti ini, Mbak, ya, 1/10 pangkatkan min 3, maka tinggal dibalik aja. Ya, ini 10 per 1 kalikan 10 per 1 kalikan 10 per 1. Contoh lagi, misalkan Ustadz punya, nah, misalkan ini, Mbak, ya, 2 per 3 pangkat min 3. 2 per 3 pangkat min 3. Nah, ini sebenarnya langsung dibalik, ya. Kalau misalkan menerjemahkan perkaliannya juga boleh. Ini tinggal dibalik, berarti apa? 3 per 2 kalikan, ya, 3 per 2 kalikan 3 per 2. Tinggal dihitung, ya. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. 8, ya. 27 per 8. Jadi hasilnya dari 2 per 3 pangkat min 3 adalah 27 per 8. Atau mungkin kalau misalkan kalian sudah mahir, sudah paham, iya langsung aja 3 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, kalau yang saya tuliskan ini kan secara definisinya, ya, merupakan perkalian yang berulang. Tapi kalau sudah paham langsung ini tidak apa-apa. Hasilnya sama. Itu, ya, itu adalah contoh pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, satu kasus lagi. Itu, nah ini, Mbak, ya, jadi bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Nah, sekarang yang basisnya itu adalah bilangan bulat, pangkatnya bilangan pecahan. Yang sebelumnya, yang ini adalah basisnya pecahan, pangkatnya bulat. Nah, bedanya cuma dibalik, dok. Nah, contohnya di sini, Mbak, ya, perhatikan, ya. Akar A pangkatkan N, ya, ini bacanya adalah akar A pangkatkan N. Satu lagi, ini adalah akar A pangkat N. Nah, kalau dijadikan bilangan pangkat, itu adalah A pangkatkan N per 2. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2, Mbak. Ya, di sini ada angka 2. Jadi N per 2.
Tapi tidak lazim ditulis 2. Kecuali kalau angkanya lebih dari 2 biasanya ditulis. Ya, hasilnya ditulis. Kalau tidak ada, berarti di sini sebenarnya ada angka 2. Maka ketika dituliskan ini jadinya seperti ini. Contoh, misalkan Ustadz punya bentuknya seperti ini ya. Akar 2 akar dari 2 pangkat 3. Nah, ini nanti dipelajari, kalian ketemu lagi di slide yang kedua nanti Mbak ya, namanya bentuk akar. Nah, ini sudah dikenalkan di sini. Kalau dijadikan bilangan berpangkat ya, ini jadinya adalah 2. Nah, ini 3-nya tulis dulu. 3/2. Ya, jadi kalau dijadikan bilangan pangkat tulisnya 2 pangkat 3/2. Ini ya. Nah, yang kedua, bentuk dari ini bacanya adalah akar M dari A pangkatkan N. Akar M dari A pangkatkan N. Kalau ditulis jadinya A pangkatkan N per M. Jadi yang dituliskan yang di bawah akar dulu, Mbak. Contoh, misalkan Ustadz punya bentuk seperti ini, Mbak. Ini ada tulis angka 3 misalkan. Sini ada 5 kuadrat. Nah, tuliskan dalam bentuk pangkat. Nah, ini kalau jadikan tulisan pangkat, itu adalah basisnya 5. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah ditulis yang di sini dulu, yang berpasangan dengan 5-nya. Berarti adalah 2/3. Nah, gitu. Ini berlaku kedua arah ya, Mbak ya. Berlaku kedua arah. Contohnya misalkan Ustadz punya gini, Mbak. Maaf, terus berlaku dua arah maksudnya apa? Ustadz tuliskan dengan satu contoh, misalkan Ustadz punya bilangan pangkat ini Mbak, 7 pangkat 2/3. Nah, ini kan bilangan bulat berpangkat pecahan. Jadikan bentuk akar. Nah, ini kan sama, jadikan artinya dibalik. Nah, ini kedua arah berlaku. Nah, ini kan pertama yang atas ini adalah akar jadikan bilangan pangkat, yang di sini adalah bilangan pangkat jadikan akar. Di sini tuliskan 7, basisnya 7, 2-nya berpasangan dengan 7, 3-nya tulis di sini. Nah, gitu ya. Jadi adalah akar 3 dari 7 kuadrat. Bacanya seperti itu. Nah, yang ketiga nanti biasanya tertulis gini juga, Mbak. Akar A. Akar A, kalau dijadikan bilangan pangkat, itu adalah A pangkat berapa, Mbak? Halo? Mbak? Halo? Suaranya mana ini? Bisa bersuara ya? Mbak? Cek. Ya, Ustaz. Ini berarti harusnya apa ini? A pangkat? 2. 2. Selain 2, ada yang lain usul? Pendapat? 1/2. 1/2. 1/2 apa 2? Di sini sebenarnya ada angka berapa? Yang Ustaz tunjukkan dengan kursor, ada angka 2 di atasnya A, ada 1. Nah, berarti ini A pangkat setengah, Mbak. Ya, A pangkat setengah. Sehingga nanti kalau kalian ketemu bentuknya seperti ini, akar 2. Nah, akar 2 itu sebenarnya adalah 2 pangkat. 2 pangkat berapa? Setengah. Nah, gitu ya. Atau nanti kalian ketemu misalkan akar 25. Akar 25 kan bisa langsung dicari ya. Kemudian adalah ini. Berway nulisnya 25 pangkat setengah ya. Kalau dicari hasilnya berapa? Nah, ini berarti adalah di 5 ya. Akar 25 adalah di 5. Oke, selesai. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat bilangan pangkat, baik pangkatnya nanti pangkat bulat positif, bulat negatif, pangkat 0, dan terakhir sampai sini. Kalau sudah semua di slide 1 ini. Nah, setelah ini, nah contohnya ini toh, 16, oh ya, belum satu lagi yang saya sampaikan ini. 16 pangkat setengah itu berway akar 16. Ya, akar 16 sama dengan 4, karena 4 kuadrat adalah
16. Nah, yang di sini Mbak, ya nanti yang sering kalian jumpai di sini nomor 2 ini. 8 pangkat 2/3 itu kalau dituliskan bentuk akar, itu adalah akar 3 dari 8 kuadrat sama dengan 4. Nah, biasanya ini diminta untuk menghitung, Mbak. Nah, ini Ustadz contohkan di sini. Akar 8 pangkat 2/3 itu kita rubah menjadi nilainya berapa sih sebenarnya? Maka kita rubah caranya bilangan basisnya. Di sini basisnya berapa? 8. Ya, basisnya 8 itu kita rubah menjadi basis yang lebih kecil dan berbentuk pangkat, Mbak. Ini kan tidak berpangkat ya. Maksudnya bisa digunakan atau bisa dirubah menjadi bilangan pangkat. Nah, 8 itu berapa pangkat berapa? Halo? 2 pangkat? 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Ntar Mbak, ini baterainya mau habis, tak tes dulu. 2 pangkat 3, betul. Ya, jadi kita merubah bilangan pokoknya yang besar itu menjadi bilangan pangkat. Ya, jadi merubah atau mencari nilai bilangan yang berpangkatnya pangkat pecahan. Oke, kita rubah ini 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini baru dipangkatkan, Mbak. Nah, pangkatnya adalah di sini pangkatkan 3. Maka kita akan menemui sifat bilangan pangkat. Yaitu bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Berapa? Maaf, ini 2/3 ya. Bisa hapus. Iya, jadi 2/3. Jadi kita merubah bilangan 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, setelah ini kita mendapatkan sifat bilangan pangkat, Mbak. Yaitu bilangan pangkat dipangkatkan. Pangkatnya jadi apa? Jadi perkalian ya, 2/3. Jadi 3/2 kalikan 2/3. Nah, ini kita coret, Mbak. 3 sama 3 kan coret ini. Jadi tinggal 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Nah, terus kalau bilangan negatif, ini tidak bisa ya. Tidak bisa karena min 16 itu kurang dari 0. Jadi bilangan pangkat itu syaratnya harus lebih dari 0. Ya, bilangan basisnya harus 0. Ini min 6 tidak boleh. Nanti kalian pelajari di tingkat selanjutnya di SMA tentang fungsi akar ya, fungsi bentuk akar itu ada syaratnya. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 2, Ustadz contohkan lagi. Misalkan Ustadz punya bentuk ini, Mbak. 25 pangkat misalkan berapa ini? 3/2. Ya, 3/2. Maka hasilnya adalah kita rubah bilangan pangkat 2 dulu. Yaitu adalah 5 kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, nanti ini langsung dicoret boleh, Mbak ya. Kalau sudah mahir ini langsung coret aja. Nanti bisa langsung hilang, bisa merupakan kelipatannya. Nah, ini tinggal berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah dengan 15. 125, maaf. 125. Selesai, Mbak. Ya, di pertemuan ini sudah menyelesaikan satu PPT ya, itu tentang perpangkatan. Nanti tinggal kita latihan soal-soalnya. Ada yang tanyakan? Halo? Enggak ada. Ini yang kemarin ini sudah ya. Oke, masih ada waktu sekitar setengah jam. Ustadz kasih waktu ini sekitar 15 menit. Nah, kalian sepakati Zoom-nya mau dimatikan dulu, nanti gabung lagi untuk pembahasan, apa mau tetap dihidupkan? Halo? Oke, kalau Ustadz, kalau ada yang berpendapat ya, gini, yang mau tetap Zoom-nya hidup boleh, yang mau keluar dulu boleh, yang penting nanti jam kita sepakati, Ustadz kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan 5 soal. Insya Allah mudah-mudah, Mbak. Dan nanti langsung kita bahas ya, biar kalian tahu kalian kemampuannya sudah paham atau belum di materi ini.
Gitu ya. Oke, Ustaz sharekan, bentar. Ustaz keluar dulu dari ini, share screen. Oke, Ustaz kopikan. Oke, tadi di 9. Tuh. Oke, ini silakan kalian boleh lihat catatan, boleh. Silakan. Karena ini latihan, boleh lihat. Nah, itu linknya, silakan kalian akses. Bisa tadi sharekan di grup juga sama GCR, insya Allah. Kalian ada yang mau keluar dulu boleh, yang mau tetap di Zoom juga boleh. Mbak, siapa tadi Mbak Nisa ya? Ada yang resen? Kenapa Mbak? Halo? Maaf, tadi pencet. Oh, pencet ya. Silakan dicoba Mbak. Nanti kita pembahasan 145. Insya Allah nanti pembahasan 10 menit selesai. Kalau tidak ada halangan, insya Allah sekitar 10 menit lah. Tadi pengalaman Ustadz di kelas yang lainnya sekitar 10 menit selesai untuk pembahasan. Silakan kalian coba. Oke, Ustadz tak izin keluar dulu ya. Ini Zoom-nya tidak tak matikan Ustadz. Kalian mau keluar dulu dari Zoom boleh. Atau mau diskusi di Zoom ini ya, karena Ustadz ini kan tidak ada. Ustadz tak keluar sebentar. Maksudnya Zoom-nya tetap tak hidupkan. Kalian mau diskusi dengan teman boleh.
Assalamualaikum. Lanjutkan Mbak. Yang belum selesai silakan kirimkan sebisanya ya. Mudah-mudahan sudah sampai nomor 5 semua. Saya tadi cek untuk 9F. Saat ini yang sudah mengirimkan 16. Alhamdulillah. Ini masih bertambah terus itu. Saya ingatkan di grup. Masih bisa bertambah nanti ya. Dari 20 ini yang sudah bergabung ini 28. Jadi kurang 8 yang di sini bisa jadi, atau mungkin yang di luar tadi udah keluar ya. Kita bahas Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allah mudah-mudah. Untuk pengalaman Ustadz di Putri itu biasanya lebih mudah mencerna ya, lebih mudah mencerna, terus menang tekun, menang rajin daripada di Putra ya. Biasanya nilainya juga bagus-bagus, artinya kemampuannya juga baik-baik ya. Oke, kita serahkan. Oke, ini saat ini 20 untuk 9F, 24. Nah, 24. Oke. Pokoknya enggak mencoba itu rugi lah intinya itu Ustaz. Artinya untuk ngecek kemampuan ya, kemampuan sebenarnya bisa atau tidaknya. Oke, kita mulai dari nomor 1 Mbak. Ini harus hati-hati, nomor 1 dan nomor 2. Ini kalau udah hati-hati, konsepnya enggak dapat, ya, nanti bisa salah di sini. Mungkin kalian berpendapat, wah ini nanti hasilnya positif, karena ini pangkatnya pangkat positif, pangkatnya pangkat genap. Ini bilang negatif, ya ini berarti keliru pemahamannya. Ini yang dipangkatkan 2 adalah 3, positif 3-nya. Ya, jadi untuk minnya itu adalah di luar, Mbak. Ya, jadi kalau nomor 1 ini sama dengan itu minnya di luar, min dalam kurung 3 kuadrat, itu artinya 3 kalikan 3. Nah, berarti minnya di luar, min kalikan 3 kali 3, 9. Nah, jawabannya adalah min 9 ya, bukan 9. Kalau 9 salah, karena di sini negatifnya di luar. Nah, kecuali kalau nanti di nomor 2 ya. Kalau ini misalkan kalian harus hati-hati di sini. Misalkan kalau bentuknya seperti ini. Min 2 pangkat min 3 pangkat 2. Nah, ini baru Mbak. Min 3 kalikan min 3 sama dengan 9. Ini ya, min 3 kalikan min 3 sama dengan 9. Tuh. Itu yang bentuknya beda, atas dan bawah itu beda. Yang mau screenshot silakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya hapus. Ke nomor 2 Mbak. Oke, nomor 2 ini sama yang tadi Ustaz contohkan di tahap kedua tadi. Ini min 2 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan ganjil, bilangan negatif dipangkatkan ganjil. Hasilnya adalah negatif. Ya, ini adalah kalau misalkan mau menuliskan perulangannya ya min 2 kalikan min 2 kalikan min 2. Nah, ini min 2-nya 3 kali. Ya, berarti min kali min kali min hasilnya adalah negatif. 2 kali 2 kali 2 8. Hasilnya adalah min 8. Ini ya, min 8. Oke. Terus sudah selesai ini, Mbak. Selesai. Sekarang nomor 3. Yang mau screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya hapus. Ke nomor 3. Nah, nomor 3
Seingat Ustaz kemarin sudah pernah dibahas ya, mudah-mudahan sudah dibahas ini. 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1. Nah, ini kan bilangan bulat pangkat negatif ya. Kita rubah ini jadi bentuk ya. 2 pangkat min 2 kita rubah menjadi bilangan pangkat positif, maka berubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Terus ditambah 1 per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Oke. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Itu adalah 1/4. Terus ditambah 1/3 pangkat 1. Itu adalah 1/3. Sama dengan di sini adalah 12. Terus ini apa? 2 kalikan, ini adalah kalikan silang ya. Ini penjumlahan pecahan biasa kalian sudah dapatkan di SD. Ini adalah 3, 1 kali 3, 4 kalikan 1, 4. Nah, hasilnya jadi 7 per 12. 7 per 12. 7 per 12 adalah yang C. Oke ya, hati-hati di sini Mbak ya. Nanti bisa juga ini dikali juga bisa Mbak. Ya, dikali bisa, dibagi juga bisa, tergantung ini ya tanda yang sini. Ini jumlah bisa, kali bisa, pembagian juga bisa ya, tergantung dari nanti soalnya. Tapi konsepnya, pengertiannya seperti ini. Jadi merubah bilangan pangkat negatif jadi positif. Oke, mau screenshot? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Mudah juga ini. Yang penting pahamnya. 27 pangkat 2 per 3. Ya, jadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya 27-nya kita rubah menjadi bilangan pangkat, Mbak. Ya, menjadi bilangan pangkat. Oke, kita rubah menjadi bilangan pangkat. 27 itu berapa pangkat berapa? Halo, Mbak. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Oke, kita rubah 27 menjadi 3 pangkat 3. Betul. Terus ini dipangkatkan 2 per 3. Oke. Setelah itu, ini kalau apa? Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Ini kali, berarti dicoret. Jadi tinggal 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Gampang ini ya. Ini Ustadz masih mencontohkan bilangan pangkat pecahan belum yang operasi ya. Operasi bilangan belum. Masih bentuk seperti ini. Oke, screenshot silakan yang mau. Oke, Ustadz hapus ya. Terakhir nomor 5, Mbak. Ini bentuk sederhana dari bentuk di bawah ini. Nah, ini sering banget keluar di ujian nasional ini ya. Kalau tidak hati-hati, sifat bilangan pangkatnya tidak dipakai, salah nanti. Ya, kelihatannya angkanya jadi apa? Huruf-hurufnya jelimet ya. Ternyata kalau misalkan kita pakai sifat bilangan pangkat, enggak, Mbak. Yuk kita mulai. Berarti yang harus dirubah adalah yang penyebutnya, Mbak. Ini A, B, C pangkat min 6. Nah, ini dalam kurung semua, berarti mendapatkan perlakuan pangkat min 6 semua. Berarti ini adalah A min 5, terus B pangkat min 1, C pangkat min 4, dibagi. Sekarang kita ngerubah ini pangkat min 6 semua, berarti ini jadinya A pangkat min 6, B pangkat min 6, C pangkat min 6 juga. Nah, kalau kita ketemu soal bentuk seperti ini, ya, nanti bisa berupa ini variabel, Mbak, ya, bisa juga bertemu angka dengan angka. Maka yang dioperasikan adalah yang sejenis, Mbak, ya. Di sini adalah A dengan A, B dengan B, C dengan C. Nah, sifat bilangan pangkat dibagi dengan bilangan pangkat. Pangkatnya diapakan, Mbak? Pangkatnya di Halo. Mbak. Kok udah dikurangi. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi ini pangkat min 5 ya.
yang atas ini, terus dikurangi yang bawah. Bawahnya ini apa? Min 6, ditulis min 6. Oke, terus kalikan B pangkat min 1 min dalam kurung min 6. Nah, saya tuliskan dulu bagi yang sudah bisa ya alhamdulillah. Ustaz memfasilitasi yang mungkin masih bingung di sini. Maka Ustaz tuliskan urutannya. C min 4. Ya, kalau sudah terampil tanpa menuliskan seperti ini ya, langsung ya. Kalau sudah mode, udah paham, udah biasa, tanpa menuliskan yang Ustaz tuliskan terakhir ini terlalu panjang. Ya, langsung hasilnya boleh. Jadi nulisnya dari sini langsung hasilnya. Jadi ini pangkat. Nah, ini Mbak. Tak tulis satu-satu lah, enggak apa-apa lah ya. Min 5 plus min kali min. Ini plus 6. Terus B-nya. B pangkat min 1 plus 6. Ya, terus kalikan C. C pangkat min 4 plus 6. Nah, tinggal dihitung. Ini A pangkat min 5 plus 6. Sisa 1. Enggak usah ditulis pangkat 1, enggak usah, enggak apa-apa. Kalikan B min 1 tambah 6. Ya, tersisa di 5 kalikan C pangkat min 4 plus 6. Itu 2. Jadi hasilnya adalah A B pangkat 5 C 2. Itu yang C ini. Oke ya. Oke. Demikian Mbak. Ada yang tanyakan? Sudah selesai? Yang mau screenshot silakan screenshot. Oke. Ada yang tanyakan enggak? Selesai, stop. (29) siswa terakhir. Oke, yang mau tanyakan enggak? Ada yang tanyakan enggak? Terakhir untuk 8F 9F maaf. C Saya mau screenshot ya, bentar. Terakhir 9F yang mencoba mengirim 29. Ya, alhamdulillah banyak. Yang nilai 100 Mbak, coba. Yang tadi kan sudah lihat nilainya ya. Yang nilai 100 coba ketikkan angka 1, nilai 100. Yang nilai 100 ketikkan angka 1. Ada berapa orang ini? Oke, 1. Mbak Rara. 1 tok. Ini nilai 100. Yang lainnya enggak ada. 1 tok. 2. Mbak Nada. Mbak Rara sama Mbak Nada tok. 3 Mbak Amorita. Oke. Oh ya, nanti bisa kalian ini ya, cross check dengan hasil pekerjaan kalian dari yang sudah kita bahas. Yang salah, mudah-mudahan kalian tahu salahnya di mana. Setelah itu mudeng ya, terus kalian ingat-ingat sehingga nanti ketemu soal itu menjadi patokan kalian untuk mengerjakan di selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah 159 ya, sudah cukup insyaallah. Di pertemuan ketiga besok hari Rabu nanti rencanakan di akhir KPM mungkin 1 jam ya, 1 jam pelajaran berarti setengah jam 30 menit nanti untuk mengerjakan penilaian keterampilan ya, langsung di hari itu. Jadi di awal nanti bahas materi yang selanjutnya nanti sebagian ya. Oke, kita cukupkan Mbak belajar kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ustadz mohon maaf jika ada kekurangan. Senantiasa Ustadz mendoakan mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam belajarnya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanya Ustadz. Boleh japri, ya. Kalian cari berbagai macam soal di internet itu banyak, Mbak. Atau buku paket, buku pegangan siswa, kalian coba
kalian tanyakan ke Ustadz, nanti Ustadz koreksi. Gitu ya. Oke, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Rabu. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz ingatkan yang belum presensi ya. Nanti Ustadz rekap di presensinya. Oke, Ustadz bisa screenshot tak keluar ya. Oke, yang mau keluar silakan keluar. Ustadz mau screenshot dulu ini kan.